Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Warrior Saputra. Kali ini kita bakal masih nge-reaction video tentang politik guys. Dan kali ini kita bakal reaction video terbaru dari Manusia Plural ya guys ya. Dimana videonya yang berjudul 19 TPS coblos ulang, Anies Ganjar dipermalukan warga, Prabowo menang telak guys ya. Mau bagaimanapun mau pemilihan ulang ya, kalau emang ditakdirkan untuk menang pasti menang guys. Oke, kita langsung aja ke video ya guys, check it out. Kita akan cek lagi pencoblosan ulang di Jakut, saudara. 19 TPS. 19 Karena ini penting TPS, loh. Satu kali lagi, ini bagi saya penting sekali untuk mengukur sejauh mana sih kemenangan Ganjar dan Anies Baswedan, sehingga mereka terus teriak-teriak curang bahwa seolah suara ini dimanipulasi, bahwa seolah pemenang pemilu ini adalah mereka, bahwa seolah rakyat ini tidak memilih Prabowo tetapi memilih Anies, memilih Ganjar. Maka nih kita akan lihat, kita akan tuntut gerakan rakyat katanya untuk kemudian ABCD segala macam. Padahal ketika kita cek di lapangan, sekarang 19 TPS baru ada yang rekap nih. Di Jakut, siapa sih yang unggul? Setelah isu, semua mereka kemudian coba untuk menggugurkan kepercayaan publik kepada Prabowo Gibran. Center dilayangkan. 19 TPS, bukan 1, 2, 19 TPS, 19 TPS. 19. Ini 2 ya. 19 TPS. Kita coba nih baca beritanya dari suara.com sehingga kemudian ini digoreng nih oleh netizen. Mau berapa kali diulangi sih bah? Ke Anies maksudnya ya. Semakin diulang semakin tersungkur, semakin diulang semakin hancur, semakin diulang semakin tidak dipilih Anda oleh rakyat. Coba kita baca beritanya nih dari suara.com. Prabowo Gibran unggul dalam pencoblosan ulang di Jakut. Netizen, mau diulang berapa kali Abah? Berapa kali Abah Anies? Berapa kali Abah? Pasangan calon Prabowo Gibran dikabarkan tetap unggul dalam pencoblosan ulang susulan Pilpres 2024 di wilayah Jakarta Utara. Dari data KPU, ada 19 TPS yang melakukan pencoblosan ulang susulan dengan 4.986 DPT. Cukup banyak kan? 4.000 bos. Pencoblosan ulang dilakukan karena pada 14 Februari 2024 lalu terjadi hujan yang membuat surat suara rusak. Hasil perhitungan cepat pun muncul sore hari atau beberapa jam setelah pencoblosan selesai. Salah satunya diunggah akun Instagram @lagi.viral. Kemudian hasilnya Prabowo Gibran tetap unggul di hampir seluruh TPS yang melakukan pencoblosan ulang susulan. Semua bos, hampir seluruh. Ada 1 TPS yang Anies itu unggul, itu pun bedanya berapa biji, tidak puluhan, apalagi ratusan, tidak. Jadi Anda masih akan menganggap bahwa suara Prabowo itu suara gaib. Ini fakta, bisa dicek kebenarannya kok. TPS-nya bisa kita kejar, cek aja. Kalau Anda masih nggak percaya, meragukan, cek ke sana, tanya masyarakat tuh. Tanya masyarakat tuh. Udahlah, kalian itu nggak dipilih oleh rakyat. Udah, saya katakan itu karena faktanya memang seperti ada rakyat yang milih kalian cuma sedikit dibanding 02. Itu fakta. Kalau di dalam pencoblosan susulan ini lalu menunjukkan angka misal Anies itu memang tertinggi nih. Dari hampir seluruh TPS yang melakukan pencoblosan ulang misal, Anies itu tinggi. Prabowo di bawah banget, Ganjar kedua misal. Mungkin kita pun akan menganggap bahwa oh mungkin ini juga cukup menjadi gambaran ketika tanggal 14 kemarin mungkin sama. Rakyat itu sebetulnya milih Anies, cuma dimanipulasi aja itu oleh rekap oleh KPU dan segala macamnya. Tapi kan ini faktanya enggak. Di pencoblosan ulang pun Prabowo Gibran tetap unggul di hampir semua TPS. Oh bagaimana? Di Jakut 19 TPS unggul kok. Terus Anda masih ngotot-ngotot kayak gitu tuh. Aneh bin ajaib.
Coba kita lanjutkan. Prabowo Gibran unggul di TPS 149 sampai 153 yang berada di wilayah Kelapa Gading dan Pegangsaan 2. Hal serupa juga terlihat di wilayah Sunter. Paslon nomor 2 menang mutlak. Prabowo Gibran hanya kalah di TPS 144. Ya, pada TPS 144 Ganjar Mahfud memperoleh 83 suara, lalu Prabowo Gibran 77 suara dan Anies Mohaimin 8 suara. Coba, ini kalah oleh Ganjar, cuma selisihnya kan nggak banyak. Ganjar 83, Prabowo Gibran 77. Beda berapa biji? Nggak banyak kan bedanya. Anda mau menganggap bahwa suara rakyat ini nggak sah? Anda nggak menghormati suara rakyat ini? Gimana sih? Anies Mohaimin dikasih 8 biji tuh. Dipermalukan oleh masyarakat. Padahal satu kali lagi mereka itu berupaya sekarang menghembuskan isu macam-macam kepada Prabowo Gibran. Tapi tetap rakyat memilihnya. Aneh kan? Aneh nggak? Bagi Anda aneh. Bagi kita ya memang seharusnya warga untuk memilih orang yang tepat. Dan mayoritas masyarakat Indonesia menganggap orang yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan setelah Pak Jokowi ya mungkin Prabowo Subianto. Terus mau bagaimana lagi? Nggak terima dengan hasil keputusan rakyat itu? Nggak terima? Mau diangket? Mau menggunakan hasil suara DPR? DPR juga dipilih oleh rakyat kok. Lebih berdaulat mana? DPR dengan suara rakyat langsung. Lebih berdaulat suara rakyat langsung. Nih, kita coba baca komentar-komentar netizen ya. Unggahan hasil pemilu susulan di Jakarta Utara itu sontak saja mendapat respons beragam dari warganet di kolom komentar. Ada yang ngomong nih, makin diulang, makin ambles suara Abah. Kemudian, mau 1000 kali diulang juga tetap 02 pemenangnya. Makanya jangan sok-sok teriak curang Abah. Mau berapa kali diulang para anak Abah-abah sampai Abah menang. Repot satu kali lagi. Kalau kita berhadapan dengan orang yang hanya ingin ikut lomba, ikut kompetisi, nggak mau kalah, nggak mau menerima kekalahan, nggak melihat fakta suara rakyat deras mengalir ke siapa. Katakan ini bansos, cek. Bisa dicek loh. Urusan bansos. Sekarang ada bantuan bansos atau tidak? Ada bantuan bansos atau tidak? Sekarang kan nggak ada sekarang. Nggak ada bantuan bansos. Faktanya tetap tinggi atau tidak? Tinggi, bos. Ini untuk membatalkan bahwa ini gara-gara bansos segala macam. Bahkan Roma Hurmuzi itu kalau monyet dikasih uang berapa ratus triliun tuh. Nyalon jadi itu katanya. Jadi kadang-kadang ya kita emosi aja melihat orang-orang yang bebal sekali. Bebal, tahu bebal gak? Nah, otaknya bebal. Susah diomongin, susah melihat fakta kenyataan kalau merugikan dia. Tidak percaya kepada siapapun kalau merugikan dia. Padahal sekali lagi ini kompetisi. Hitung-hitungannya matematika loh. Kelihatan. Bukan tafsiran ini. Bukan lomba mentafsir-tafsirkan ayat sehingga pemenangnya bisa dimanipulasi. Bukan. Sesuai kepentingan sang juri. Bukan. Ini matematika. Satu orang, satu suara. Kan itu. Gak bisa dimanipulasi ini. Makanya selalu saya katakan, kalau memang mereka punya data kemenangan, ajukan di MK, proses di MK. Kalau mereka mengumpulkan di semua TPS saksi-saksi mereka, ternyata jumlahnya Anies menang, maka mereka akan berani kok datang ke MK. Ini matematika, bos, bukan tafsiran. Soal kemarin di MK itu tafsiran tuh.
Orang kemudian mentafsir-tafsirkan, menurut ini benar nih proses di MK soal Gibran. Menurut yang lain lagi, oh ini salah nih. Menginjak-injak etika, menginjak-injak moral, dan lain sebagainya. Ini tafsiran. Orang bisa membenarkan sesuai dengan subjektivitas pikirannya. Tidak bisa mutlak mana yang paling benar, nggak bisa. Soal kemarin ya, urusan batasan usia, kemudian urusan boleh mencalonkan asal pernah jadi. Nah itu kan, itu tafsiran hukum tuh, bukan matematika. Kebenarannya bisa sangat subjektif. Ya, menurut ahli hukum ini, oh ini melanggar nih. Menurut ahli hukum ini, oh ini tidak melanggar nih. Ya sama aja mungkin seperti kita di dalam beragama. Misal ada NU, ada Muhammadiyah. NU kunut tuh. Benar nggak? Benar. Muhammadiyah nggak kunut tuh. Benar nggak? Ada dalilnya nggak? Ada, benar sama. Ini benar, ini benar. Cuma kalau ditanya, kalau saya orang NU, kunut nggak? Kalau kunut, lebih baik kunut atau tidak kunut? Bagi saya orang NU lebih baik kunut. Bagi orang Muhammadiyah yang tidak kunut, lebih baik tidak kunut. Tapi benar. Paham nggak? Itu tafsiran. Tapi kalau suara, ini bukan tafsiran. Hitung-hitungannya jelas. Jelas hitung-hitungannya. Satu orang, satu suara. Begitu. Nggak ada bansos kan? Nggak ada bansos kan? Nggak ada. Kenapa tetap suara Gibran Prabowo unggul? Hah? Kenapa? Mikir. Oke? Masih mau mengelak, masih mau mengatakan bahwa ini curang. Gila, Anda benar-benar tidak menghargai suara rakyat, pilihan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ya itu tadi ya penjelasan singkat ya dari channel Manusia Plural mengenai Pilpres 2024 ya, di mana 19 TPS ya coblos ulang, namun tetap Prabowo Gibran yang memenangkan di setiap TPS ya guys ya, yang unggul ya. Tentunya semoga nanti hasil pengumuman KPU siapapun pemenangnya, presiden kita tetap amanah dan bisa mensejahterakan rakyat, dan tentunya siapapun pendukungnya harus menerima apapun hasilnya, dan pemenang presiden itulah presiden kita ya tentu ya guys ya. Oke, buat teman-teman cukup sekian reaction gua. Maaf jika ada salah-salah kata dalam gua reaction. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.